Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua yang pagi ini ingin join di live Instagram saya, ya. Karena kemarin sudah saya infokan di IG begitu kan, Instagram kaitan dengan saya hari ini mau live, tepatnya Sabtu ya, tanggal 20 ya. Tanggal 20 di Instagram saya mau live ya pukul 10 saya begitu mengatakannya. Oke. Siapa sajakah yang sudah join pada hari ini? Silakan bisa sebutkan namanya ya kan. Kemudian asalnya dari mana begitu kan, ya biar saya juga tahu ya sahabat ya. Nah, kali ini tema yang akan kita bahas yaitu tentang law of attraction ya, atau LOA yang biasa disebut dengan istilah LOA. Nah, yang sudah hadir silakan bisa absen dulu sahabat ya, biar saya juga tahu Anda dari mana saja ini. Dan apakah suara saya sudah jelas, itu yang utama ya. Karena kalau misalnya saya sudah ngoceh kesana kemari ngobrol di depan Anda seperti ini, tapi suaranya nggak jelas kan juga percuma. Apakah suara saya sudah jelas, sahabat? Suara saya sudah jelas belum? Jika sudah, nanti lebih enak nanti kalau misalnya saya ngomong. Dan silahkan bisa bisa absen dulu ya sahabat ya. Ya, tema kita adalah sekali lagi law of attraction atau LOA. Ini adalah salah satu hukum semesta, hukum alam semesta ya. Karena di semesta itu banyak sekali hukum yang bisa kita temukan sebenarnya. Oke, alhamdulillah sudah jelas ya Pak Kakim ya, Al-Kahfi. Oke, terima kasih Pak. Yang sudah menyimak siapa saja ini, ada Pak Kakim, kemudian ada siapa lagi ini, ada Bu Ella ya, ada Pak Teguh, ada Yudhistira, dan alhamdulillah cukup banyak yang menyimak. Oke, jadi law of attraction ini adalah salah satu hukum alam semesta sahabat ya. Hukum alam semesta yang dianya sebenarnya sudah ada sejak lama. Hanya saja di tahun 2000, sekitar 2000 berapa ya, 2010 atau 2009 ya, ini dipopulerkan kembali oleh Rhonda Byrne ya, di buku The Secret-nya, di video, di filmnya juga ada ya. Bagi sahabat yang sudah pernah menyimak videonya, saya rasa sudah tahu. Dan di sini nanti kita akan bahas tentang law of attraction itu sebenarnya seperti apa sih. Oke. Sudah jelas semuanya ya suara saya ya. Oke, saya sedang mengundang beberapa sahabat lain biar bisa join. Oh ya, sahabat, bagi Anda yang saat ini sedang menyimak, silakan Anda bisa share live ini ya ke siapapun ya. Karena harapan saya
tidak hanya Anda saja yang mendapatkan ilmu hari ini, tetapi banyak juga orang lain yang mendapatkan manfaat. Jadi silahkan share link live saya ini, live Instagram ini kemanapun ya, ke sosial media Anda, ke akun Instagram Anda, kemudian ke ke grup-grup WA misalnya, ataupun bahkan Facebook. Tentunya minta izin dulu sama adminnya, diizinkan ataukah tidak. Kalau tidak diizinkan ya jangan, ya kan, karena nanti menyalahi etika. Oke, sudah jelas semua suara saya, sahabat ya? Sudah ya? Di sini sedang hujan. Apakah di tempat Anda juga hujan? Adakah yang banjir juga malahan? Kalaupun hujan itu jangan dijadikan sebagai keluhan, karena kalau ngeluh ya nanti rezekinya jadi seret. Oke. Hujan itu rahmat, ya. Hujan itu pemberian dari Allah yang harus kita syukuri. Oke, nah bicara soal law itu law of attraction, yang termasuk salah satu hukum semesta. Banyak sekali hukum semesta yang bertaburan di dunia ini ya. Ada hukum tabur tuai, ada hukum sebab akibat, ada hukum gema, ada hukum gaung, termasuk juga hukum gravitasi, ya kan? Nah, semua hukum alam semesta itu banyak sekali. Kalau misalnya dijabarkan, ya yang paling tahu adalah Allah kan. Kita sebagai manusia biasa tidak tahu. Hanya orang-orang tertentu hanya Allah saja yang maha mengetahuinya. Oke. Nah, bicara soal hukum lawa, ada orang yang sudah menyimak videonya, ada juga orang yang sudah membaca bukunya. Saya juga termasuk yang sudah membaca buku The Secret ya, karya Rhonda Byrne. Jika Anda punya bukunya ya, tentunya Anda paham. Nah, ketika mereka menyimak videonya, kemudian membaca bukunya, lalu ada kepahaman di situ bahwa sebenarnya di semesta itu ada yang namanya hukum tarik menarik. Hukum tarik menarik terkait dengan pikiran kita, terlebih lagi ada perasaan ya sahabat. Ketika kita memikirkan hal baik, maka hal baik itu akan kembali pada kita. Sebaliknya, ketika kita memikirkan hal buruk, maka hal buruk itu yang juga kembali pada kita. Nah, di dalam hukum lawa yang dituliskan oleh Rhonda Byrne di situ ada tiga step ya yang dibicarakan atau untuk menciptakan suatu menjadi realita, yaitu untuk memanifestasi. Pertama adalah as itu adalah meminta dalam artian apa? Punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita ya. Kalau misalnya Anda yang saat ini ingin rezekinya lancar, dalam artian usaha Anda lancar, maju, omset Anda bisa lebih baik dibanding bulan-bulan sebelumnya misalnya ya, maka Anda punya keinginan di situ, ya kan? Anda punya impian di situ kan. Nah, itu langkah pertama, yaitu meminta. Anda punya impian. Lalu yang kedua adalah berimajinasi. Berimajinasi ini adalah membayangkan. Memang ada orang-orang yang kalau misalnya diminta berimajinasi itu susah. Ya. Kalau diminta untuk membayangkan itu malah pusing. Karena ya memang orang-orang itu beda ya. Bukan berarti tidak bisa, bukan. Tapi kemampuan untuk
mengimajinasikan, membayangkan itu kurang begitu baik, sehingga kalau misalnya dipaksakan untuk membayangkan atau memvisualisasikan, ya susah. Nah, bagi Anda yang saat ini punya kemudahan dalam berimajinasi, ya syukuri, karena itu adalah bagian dari step untuk mempraktekkan jurus LOA ini, Law of Attraction ini. Berimajinasi ini ya kalau dikatakan berhayal agak ada kemiripan, tapi bukan berhayal. Kalau berhayal itu semacam pikirannya kosong, ya, tidak punya tujuan. Tapi yang namanya berimajinasi ini benar-benar punya keinginan, punya impian yang jelas. Nah, itu yang kedua, maaf ya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah menerima. Menerima dalam artian apa? Merasakan bahwa itu semua sudah terjadi. Ya kan? Menerima bahwa apa yang diinginkan itu benar-benar sudah mewujud, sudah termanifestasi, sudah menjadi nyata. Karena ada orang-orang yang ketika diminta untuk berimajinasi, dia melihat semacam menonton film. Katakanlah dirinya sedang melihat layar lebar bahwa dirinya itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Bukan menonton film, bukan, tetapi benar-benar merasakan. Bagi Anda misalnya yang ingin punya jodoh, ya, maka rasakan bahwa Anda benar-benar sudah punya jodoh. Bahkan di dalam buku The Secret itu dituliskan melakukan sesuatu yang seolah-olah sudah punya jodoh. Katakanlah kalau misalnya ada saat ini single, ya kan, single, kemudian ranjang tidur Anda hanya cukup satu orang, ya bisa diganti lebih besar untuk 2 orang dengan pasangan Anda. Atau ketika Anda punya pakai lemari baju yang semulanya adalah hanya untuk Anda, ya, maka Anda pisahkan dengan pasangan Anda sampai segitunya, karena merasa seolah-olah sudah terwujud, sudah terjadi. Nah, ada orang-orang yang ketika melakukan visualisasi, ya, itu dia tidak melakukan step 3 ini, yaitu merasakan seolah-olah sudah terjadi. Mereka hanya melihat semacam film, menonton dirinya, bukan itu. Yang namanya menerima sudah terjadi, ya sudah terjadi kan. Dia mengalami. Kalau ingin punya rumah berarti dia berada di rumah itu, dia benar-benar melihat rumah bentuknya seperti apa, bentuk rumahnya seperti apa, catnya warna apa, menghadap kemana, lantai berapa, 1 atau 2, modelnya bagaimana, ya, keramiknya warnanya apa, temboknya itu setebal apa misalnya, kemudian ruang tamunya bagaimana, kamar tidurnya seperti apa, lalu apalagi kamar mandinya bagaimana, dan seterusnya. Itu benar-benar dirasakan bahwa itu sudah mewujud, menjadi nyata, bukan melihat, ya. Kebanyakan orang itu ketika diminta untuk visualisasi itu hanya melihat, tidak melibatkan semua panca inderanya. Yang melihat oke, tetapi melihat bahwa bukan melihat film, ya, tetapi dia melihat apa yang diinginkan itu sudah terjadi. Misal punya rumah berarti dia benar-benar melihat rumahnya, bukan dia melihat, ya, dirinya sedang punya rumah, bukan. Nah, kemudian libatkan semua panca indera, melihat, mendengar, ya, menyimak. Ya, katakanlah kalau misalnya Anda punya rumah, Anda merasakan bahwa rumah Anda sudah Anda dapatkan, Anda mendapatkan ucapan selamat dari saudara Anda, dari teman Anda karena Anda sudah memiliki rumah, Anda mendengarkan langsung ucapan itu, ya. Kemudian Anda meraba rumah Anda, ya kan, temboknya, ya kan,
kemudian Anda merasakan benar-benar kebahagiaan Anda secara mendalam dan seterusnya. Nah, itu yang namanya benar-benar merasakan sudah terjadi. Nah, kalau di dalam buku The Secret, di dalam Loa yang dibahas oleh Rhonda Byrne itu 3 step saja yang saya amati. Nah, tapi di sini akan saya tambahkan lagi 2 step untuk lebih sempurna. Karena begini, memang ada beberapa orang yang sudah mempraktekkan law of attraction, ya hukum Loa itu, ada yang berhasil, ada juga yang belum berhasil. Nah, belum berhasilnya ini karena apa? Ya karena bisa jadi 2 step yang akan saya sampaikan ini. Apa saja itu stepnya? Nanti saya bahas, ya. Nanti saya bahas, sahabat, tenang. Sampai di sini dulu, adakah pertanyaan sebelum ke step 2? 2 step berikutnya maksudnya. Apakah ada yang bertanya? Oh, terima kasih banyak yang hadir ya. Assalamualaikum Pak, saya selalu salam gabung. Iya Bu Rahma. Oh ya, sekali lagi sahabat, bisa share live saya ini ke manapun ya, biar banyak orang yang menyimak juga. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Sampai 3 hal tadi ya. Pertama adalah meminta, punya keinginan, punya impian. Yang kedua adalah membayangkan, berimajinasi. Yang ingin bertanya sebelum saya bahas selanjutnya ya. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, akan saya lanjut. Oh ya, sebelumnya, apakah di sini ada yang sudah pernah menggunakan teknik Loa dan berhasil? Adakah? Atau belum pernah melakukannya? Oke, ada yang bertanya ini. Ada yang bertanya dari Pak Teguh ya, cara mengatasi susah visualisasi bagaimana ya? Oke, jadi begini Pak Teguh, visualisasi, imajinasi itu perlu dilatih ya, perlu dilatih. Oh ya, sebelum saya jelaskan lebih lanjut lagi, video saya terputus-putus. Apakah betul video saya terputus-putus? Saya ingin bertanya dulu, apakah video saya terputus-putus? Atau kalau mungkin malah di tempat Anda itu sinyalnya kurang bagus ya, sahabat ya. Oh, video saya terputus-putus ya. Oh, oke. Oke, ini apa? Oh, lancar ya. Oke, alhamdulillah lancar. Oke, lancar ya, suara saya jelas ya. Kalau terputus-putus bisa jadi adalah koneksi di tempat Anda itu kurang bagus, sahabat, sehingga membuat videonya terputus-putus. Oke ya, lancar ya. Oke, baik. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan dari Pak Teguh ya, cara mengatasi susah visualisasi begini. Visualisasi itu bisa dilatih ya. Cara melatihnya bagaimana? Gampang sebenarnya. Anda misalnya melihat objek sesuatu, katakanlah ini saya punya mouse ya. Oke, ini saya punya mouse. Saya lihat dulu mouse-nya di depan saya seperti ini. Saya lihat dulu mouse-nya ini mereknya Logitech ya. Logitech, maaf sebut merek, tidak apa-apa. Kemudian dilihat dulu warnanya apa, tulisannya, bentuknya seperti apa. Kemudian
apa namanya, saya posisikan seperti apa begitu kan. Nah, tulisannya warnanya apa, kalau ini warnanya putih ya sahabat ya, dan seterusnya. Ketika Anda sudah benar-benar mengamati seperti ini ya, lalu Anda pejamkan mata dan Anda ingat-ingat gambar mouse tadi, mouse yang barusan saya pegang ini ya. Oh, mouse saya warnanya hitam, katakanlah ada silvernya, kemudian ada tulisan Logitech warnanya putih, bentuknya agak bulat-bulat bentuk hurufnya. Nah, kemudian Anda buka mata. Caranya seperti itu, cara termudahnya. Ya, ketika Anda bisa melakukannya dan terus-menerus melakukannya, nanti visualisasi Anda bisa dengan gampang. Ya. Maka cara termudahnya memang melihat dulu wujud aslinya bagaimana. Kalau Anda ingin membayangkan Anda ingin punya jodoh ya, ya sudah, Anda kalau misalnya sulit membayangkan, Anda bisa cari di internet foto orang menikah, atau mungkin ketika Anda menghadiri acara pernikahan teman Anda foto mereka ya kan, kemudian Anda lihat ya, kemudian Anda lihat fotonya ya secara detail, pakai pakaian apa, pakai belangkon ataukah tidak, mempelai prianya ya kan, kemudian mempelai wanitanya bagaimana, pakai kerudung warna apa misalnya kalau pakai kerudung, dan seterusnya. Kemudian Anda merem, Anda pejamkan mata, lalu Anda ingat-ingat. Nah, caranya seperti itu. Lihat dulu objeknya secara fisik dengan mata telanjang, maksudnya dengan mata secara langsung, kemudian Anda pejamkan mata, Anda ingat-ingat. Caranya begitu, Pak Teguh ya. Oke. Tadi ada yang bertanya lagi nih. Sebentar, saya cek dulu pertanyaannya. Oke, ada yang bertanya lagi. Cara melakukan loa berpusatnya pikiran kita di mana ya Pak? Terima kasih. Oke, nah jadi begini, law of attraction itu adalah ya kita fokuskan pada apa yang menjadi keinginan kita. Kalau Anda pengen punya motor, ya motor moge misalnya, atau Anda pingin punya mobilnya warna apa, mereknya apa, ya kan? Syukur-syukur malah Anda bisa langsung ke showroom mobilnya, kemudian Anda rasakan, Anda tes stilnya bagaimana, kemudian tempat duduknya, joknya seperti apa, dan seterusnya, agar Anda benar-benar mendapatkan feel-nya atau rasanya ya. Jadi di sini Anda perlu yang namanya merasakan bahwa itu sudah terjadi ya. Kalau sudah terjadi, maka dan sudah terwujud dan sudah Anda dapatkan, maka di sini Anda akan menciptakan kebersyukuran secara mendalam tanpa Anda sadari, karena sudah tercipta. Ya, berbeda kalau misalnya belum ada, ya Anda akan belum ada gimana, ya kan? Anda akan merasakan ketiadaan kepunyaan itu. Anda akan merasakan tidak memiliki. Nah, karena ini adalah di wilayah pikiran, di wilayah imajinasi, ya Anda bisa berimajinasi suka-suka Anda. Anda yang menjadi sutradara, maka ya terserah Anda. Begitu ya. Oke. Mau tanya Pak, biar tidak mudah baper karena keadaan atau orang lain, gimana ya Pak yang bisa sampai menghilangkan fokus? Ini dari nama akunnya AL3_F42, nggak jelas nama akunnya. Oke, jadi kalau misalnya Anda mudah baperan, berarti Anda masih suka hanyut dalam pikiran. Hanyut dalam pikiran itu berbeda dengan mengamati pikiran. Ya, ini agak dalam ya. Kebanyakan orang yang baper, kebanyakan orang yang stres, kebanyakan orang yang depresi itu gara-gara apa? Ya gara-gara dia hanyut dalam pikirannya, memikirkan persoalannya, memikirkan ucapan orang lain, ya, memikirkan perkataan orang lain,
kemudian dipikirkan sampai ke dalam hati dan menjadi baper sendiri, itu hanyut namanya. Tetapi kalau misalnya mengamati pikiran, ada yang sekadar mengamati, oh pikiranku sedang kalut, nah itu mengamati. Ibaratnya begini, ini ada mouse ya, lagi-lagi mouse, saya contohkan mouse. Kemudian ketika mouse ini bergerak, ya sudah diamati, dilihat saja, ya dilihat begitu. Tapi ketika Anda hanyut dalam pergerakan mouse ini, maka Anda akan bisa saja ketika ini bergerak, Anda ikut-ikutan bergerak begini. Nah, kan seharusnya tidak perlu. Anda seharusnya cukup mengamati saja. Ini bergerak, ya sudah bergerak saja. Begini kan, bergerak atau bergerak seperti ini, berlawan arah, ya sudah diamati, dilihat saja. Sama, pikiran juga begitu. Karena pikiran itu setiap harinya puluhan ribu kali lintasan di dalam pikiran kita, puluhan ribu kali. Nah, ketika pikiran kita melintas, maka yang terjadi apa? Ya ada self talk di situ, ya. Kemudian ketika lintasan pikiran itu kan macam-macam. Lalu ketika Anda terlalu berfokus pada perkataan orang lain, ya sudah. Itu nanti bisa berdampak pada baper Anda itu. Amati saja. Oh, bagian dari diri saya, pikiran saya itu sedang memikirkan hal yang tidak nyaman. Batin saya sedang merasakan tidak nyaman. Amati saja, sadari saja. Tapi ketika Anda terlalu berpikir pada perkataan orang itu sehingga Anda membuat diri Anda baper, itu artinya Anda hanya dalam pikiran. Jelas ya sahabat ya. Oke. Ini ada yang bertanya, kalau punya rumah gimana Pak? Maksudnya ingin punya rumah ya. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, Anda kan punya keinginan punya rumah. Nah, rumahnya itu bagaimana modelnya, kemudian warnanya apa, bentuknya seperti apa, menghadap kemana, lantai 1 atau lantai 2 atau lantai 3, ukurannya berapa, lalu keramiknya bagaimana, pokoknya sedetail mungkin. Kamar mandinya bagaimana, kamar tidurnya bagaimana, dapurnya seperti apa, dan seterusnya. Bayangkan dengan detail dan rasakan bahwa itu sudah terjadi, ya. Untuk memudahkannya, kalau misalnya Anda punya teman yang punya rumah sesuai dengan apa yang Anda inginkan, Anda main ke sana, lalu Anda minta izin untuk mengamati rumahnya. Tujuannya adalah sebagai bekal Anda untuk melakukan visualisasi atau imajinasi. Ya, itu ya sahabat ya. Oke, ada yang bertanya cara menghilangkan gelisah, cemas, ragu-ragu, kecewa. Ya caranya seperti tadi, diamati saja. Jangan larut dalam pikirannya, jangan larut dalam perasaannya. Itu nanti akan mudah baper. Ini memang butuh waktu untuk latih ya. Untuk latihan butuh waktu, tidak bisa langsung seketika bisa begitu. Butuh waktu lah untuk proses berdamai dengan perasaan itu. Kalau untuk menghilangkan gelisah, cemas, ragu, kecewa tidak bisa. Karena begini sahabat, manusia itu kan dia sangat kompleks. Dia punya perasaan, kita punya perasaan kan. Perasaan gelisah, perasaan cemas, perasaan ragu-ragu, perasaan yang tidak memberdayakan. Pasti punya, saya juga punya. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah cara untuk berdamai dengan itu bagaimana. Ya. Termasuk Anda ketika tidak bisa move on, katakanlah, saya tidak bisa move on. Saya masih suka dengan pacar saya, kekasih saya, mantan saya dan seterusnya. Bagaimana cara menghilangkan itu semua? Tidak bisa. Itu memori ya selalu akan ada sampai seumur hidup. Yang perlu dibereskan adalah Anda perlu berdamai dengan itu semua. Tidak bisa dihilangkan, ya. Oke, ini ada yang bertanya nih dari Bu Nares.
Nah, Reshilda. Nah, Pak, gimana kalau kita baru beli kebun, sedangkan kebun itu mas saya tanam pisang Ambon? Ini maksudnya bagaimana, Bu? Saya nggak paham ya. Gimana kalau kita baru beli kebun, sedangkan kebun itu mas saya tanam pisang Ambon? Nah, terus gimana maksudnya? Oh, biar sukses buahnya, maksudnya agar apa namanya panennya baik begitu kan? Nah, ya bisa dibayangkan, visualisasikan. Ini kita bicara hukum loa ya sahabat ya. Ada banyak teknik sebenarnya, tetapi di sini yang kita bahas temanya adalah loa. Maka saya kaitkan saja dengan loa, law of attraction ya. Jadi kalau misalnya ingin berkebun dan ingin nanam pisang atau ingin nanam apa begitu kan, ya Anda cukup bayangkan saja bahwa pohon pisangnya itu berbuah sangat baik ya, berbuah sangat sesuai dengan harapan Anda, dan rasakan bahwa Anda panen pisang begitu banyaknya sehingga Anda bisa mendapatkan keuntungan di situ. Oke. Itu dulu sahabat untuk yang 3 step. Saya lanjutkan saja untuk 2 step berikutnya ya, tentang law of attraction ya sahabat. Oke. Nah, pertama tadi saya ulangi kembali, pertama adalah meminta atau punya impian. Kemudian yang kedua adalah membayangkan atau visualisasi. Yang ketiga adalah merasakan seolah-olah itu terjadi dan sudah terwujud. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat ini adalah saya tambahkan lagi ya. Yang keempat ini yaitu action atau bertindak. Iya, bertindak. Karena begini, kalau guru saya mengatakan banyak sekali orang yang mabuk loa, sedikit-sedikit loa. Kalau orang yang sudah paham tentang loa ya, kerjanya cuma membayangkan visualisasi, begitu terus. Tidak ada tindakan, tidak ada action, tidak ada kerja nyata. Ya mana bisa. Ibaratnya Anda berdoa agar usaha Anda lancar, tapi Anda tidak melakukan usaha lain agar usaha Anda bisa lancar. Katakanlah begini, Anda sudah punya toko, ya kan, Anda berdoa agar toko Anda laris, tetapi Anda tidak melakukan sesuatu agar toko Anda laris. Contoh, Anda seharusnya buat semacam promosi, ya kan, atau promo atau diskon atau apapun itu kan untuk menarik pelanggan, menarik pembeli, ya kan. Atau bisa juga Anda marketingkan lewat online, ya. Kalau misalnya Anda punya toko offline, ya, Anda bisa membuat akun sosial media, katakanlah Anda bisa posting akun sosial media Anda untuk jualan Anda, ya, aktivitas Anda ketika menangani calon pembeli, pengunjung, bagaimana Anda foto dan seterusnya. Itu tidak dilakukan, hanya berdoa saja, tidak melakukan usaha nyata agar ya usahanya menjadi laris. Nah, itu yang perlu diperhatikan sahabat. Nah, itu ya, jadi melakukan tindakan nyata, melakukan kerja nyata, tidak hanya visualisasi, membayangkan seolah-olah terjadi begitu saja, tidak. Oke. Paham ya? Kalau misalnya ada ingin punya mobil, katakanlah, ya sudah, Anda bekerja sebaik-baiknya, ya kan? Anda bekerja sebaik-baiknya. Kalau Anda punya usaha, ya gimana agar usaha Anda bisa menjadi jauh lebih maju, ya, kemudian Anda tabung uangnya untuk suatu saat bisa Anda belikan mobil, kan begitu. Jadi ada actionnya atau ada kerja nyatanya. Atau kalau misalnya Anda ingin dapat jodoh, ya sudah, kalau Anda seorang pria, cari kenalan wanita sebanyak-banyaknya. Atau Anda minta tolong dijodohkan sama teman Anda, sama saudara Anda, sama kerabat Anda. Kalau ada seorang wanita,
Kalau ingin mencari kenalan pria sebanyak-banyaknya kan sepertinya kurang etis. Ya sudah, Anda minta tolong teman Anda untuk dikenalkan sama teman prianya atau teman laki-lakinya kepada Anda, atau minta tolong saudara Anda pada bibi Anda, paman Anda, tante Anda, siapapun itu. Ya. Nah, intinya adalah ada kerja nyatanya. Bagaimana caranya agar impian Anda bisa terwujud? Harus ada upaya secara lahiriah juga. Jangan kerjanya hanya visualisasi, imajinasi, membayangkan, itu saja. Tidak seperti itu. Kalau di di film The Secret atau di buku The Secret karya Rhonda Byrne, di situ kan memang tidak ada penjelasan kerja nyatanya, ya. Sehingga seolah-olah ketika orang menonton video itu atau membaca buku itu, seolah-olah hanya cukup membayangkan dan merasakan itu terjadi. Padahal tidak semudah itu, sahabat. Butuh upaya juga, butuh action juga, butuh tindakan juga. Ya. Nah, jadi kalau misalnya Anda ingin punya sesuatu, ingin memiliki sesuatu, ya Anda juga perlu berusaha. Itu yang keempat ya, sahabat. Kemudian yang kelima, yang terakhir. Yang terakhir adalah let go, atau berserah, atau berpasrah. Intinya adalah tidak peduli nanti mau berhasil ataukah tidak. Dan inilah yang disebut sebagai dengan melepas kemelekatan. Dan ini memang tidak mudah bagi orang-orang yang belum terlatih, belum terbiasa lah ya. Saya sendiri juga selalu masih berlatih untuk melepas kemelekatan. Karena bagaimanapun juga, ketika punya keinginan, pasti ada kemelekatan di sini. Saya ingin agar apa yang saya inginkan itu tercapai. Kan melekat namanya. Kalau misalnya tidak tercapai, nanti saya menjadi gelisah, khawatir, atau bahkan Anda khawatir kalau tidak tercapai. Ini juga melekat. Ya. Dan ketika Anda bertanya-tanya, kapan ya jodoh saya, kapan ya loa saya berhasil, ini juga melekat. Nah, kebanyakan orang itu tidak berhasilnya karena loa yang dilakukannya adalah ini. Faktor paling utama adalah kemelekatan ini. Tapi ada faktor lain juga. Hanya saja yang paling dominan adalah melekat. Ketika terjadi kemelekatan, ketika terjadi keterikatan dengan apa yang diinginkan, ya sudah, batin akan menjadi menderita di sini. Batin akan menjadi merana, batin akan menjadi tidak nyaman. Itu sebabnya di video-video YouTube saya sudah membuat video juga terkait dengan cara melepas kemelekatan, cara melatih untuk tidak melekat itu bagaimana. Anda bisa simaklah penjelasan cukup detailnya di video saya, di YouTube saya. Sudah saya jelaskan di sana ya. Nah, melekat ini adalah akar dari penderitaan kita. Melekat ini adalah akar dari kesedihan kita. Karena ini memang paradoks atau kontroversi ya. Punya keinginan kok dilepaskan, punya keinginan tetapi kok nggak dipikirin, ya memang begitu konsepnya. Setelah Anda melakukan imajinasi, kemudian visualisasi, membayangkan, lalu Anda merasa seolah-olah itu nyata, ya kan? Kemudian Anda melakukan upaya ikhtiar sebisa dan semampu Anda. Lalu setelah itu Anda lupakan. Berhasil ataukah tidak itu urusan Allah. Anda tidak bisa mencampuri keberhasilan Anda karena itu hak mutlak urusan Allah, kehendak Allah, kehendak Tuhan. Yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha dan berupaya. Selebihnya ya serahkan sama Allah. Karena kita hanya manusia biasa. Jangan mengatur-ngatur Allah, jangan mengatur-ngatur kehidupan Anda. Berencana boleh, tetapi kalau terlalu berencana sehingga Anda terlalu kontekstual terhadap rencana Anda dan saklek
alias apa ya, kolot dengan rencana Anda, nanti Anda akan malah menderita. Ya, maka dari itu lepas saja kemelekatan. Mau berhasil ataukah tidak, ya itu urusan Allah, urusannya. Itu ya sahabat ya. Oke, saya melanjutkan pertanyaan tadi. Sudah jelas ya sahabat ya, terkait dengan melepas kemelekatan ya. Oke, saya jelaskan lebih detail lagi terkait dengan kemelekatan. Kemelekatan itu adalah ibaratnya begini. Ini ada pouch tempat mikrofon saya. Ini saya pegang. Kira-kira ini berat atau ringan? Ringan ya, nggak ada 1 kilo juga kan ini. Saya genggam ini. Saya genggam. Ketika saya genggam 1 menit, ya tidak masalah. 2 menit, ya masih aman. 3 menit cukup aman lah. 4 menit, 1 jam, sudah mulai pegel, ya kan? Kemudian 2 jam, seharian. Nah, masa saya pegang ini seharian? Kan nggak mungkin. Kira-kira menderita tidak saya ketika saya pegang ini terus-terusan selama berjam-jam, bahkan selama berhari-hari? Pegel kan? Nah, karena meskipun ini ringan, kalau kita lekati, ya sudah akan menjadi penderitaan. Maka untuk bisa lepas dari penderitaan ini, maka ini ya saya lepaskan. Tangan saya turunkan. Selesai urusan. Nyaman. Ya. Kebanyakan orang itu megang ini terus. Ini adalah harapannya. Dipikirin terus, fokusnya ini terus. Nanti kalau nggak berhasil gimana ya? Nanti kalau misalnya gagal gimana ya? Nanti kalau tidak tercapai seperti gimana ya? Di situ akan ada ketakutan yang dibuat oleh pikirannya sendiri, ya. Maka lepaskan saja. Mau berhasil ataukah tidak, ya itu urusan Allah. Mau terwujud ataukah tidak, ya itu urusan Allah. Itu hak prerogatifnya Allah, haknya Tuhan, ya kan? Sama halnya bagi Anda yang sulit move on dengan pacar Anda, kekasih Anda, atau masa lalu Anda, itu Anda masih melekat dengan masa lalu sehingga membuat Anda menderita. Sama halnya ketika Anda masih teringat dengan ucapan teman Anda atau siapapun yang menjelek-jelekkan Anda atau yang menghina Anda ingat-ingat terus-menerus sehingga membuat Anda menderita. Tidak Anda lepaskan itu, ya sudah, Anda akan menderita. Padahal sebenarnya bisa jadi orang yang menghina Anda itu ya, atau orang yang menjelek-jelekan Anda, atau mungkin teman Anda yang dia anggap nadanya adalah guyon atau candaan, tapi Anda anggap serius. Ya Anda yang menderita. Guyonan teman Anda, candaan teman Anda, dan Anda ambil hati, lalu Anda pikirkan terus menerus, ya sudah, itu akan membuat diri Anda menderita. Ataupun ketika Anda benar-benar dihina atau Anda benar-benar dijelek-jelekan, ya sudah. Jika Anda mampu, maafkan. Bahkan luar biasa lagi, Anda doakan kebaikan untuknya. Nah, saat Anda mau melakukannya, maka Anda sudah tidak lagi berurusan dengan orang itu terkait dengan ucapannya. Anda justru akan menjadi lebih damai lagi, kan begitu, ya kan? Jadi melepas kemelekatan ini perlu dilatih memang. Cara melatihnya bagaimana? Oke, saya berikan satu cara saja ya sahabat. Anda bisa simak video saya tentang cara melepas kemelekatan di YouTube saya ada, nanti bisa simak lah ya. Caranya adalah
kalau misalnya sadari bahwa apa yang kita alami, yang kita jalani itu adalah sifatnya netral. Semua yang terjadi itu bergantung pada persepsi kita, bergantung pada penafsiran kita. Contoh tadi, saat ada orang yang menghina Anda, menjelek-jelekan Anda, itu yang diucapkan apa? Ya kata-kata. Toh kata-kata itu jika tidak Anda ambil, kan Anda tidak sakit hati. Tapi ketika kata-kata itu Anda sadari bahwa oh itu hanya sekadar kata-kata, oh itu hanya sekadar ucapan. Nah, ucapan ya sudah sekadar ucapan saja. Anda tidak ambil hati, ya Anda tidak akan sakit hati. Kan begitu konsepnya. Ya. Jadi sadari saja bahwa segala apa yang ada di dunia ini yang kita alami ini sifatnya netral. Semuanya bergantung pada persepsi Anda. Semua bergantung pada sudut pandang Anda. Melihatnya bagaimana. Begitu ya sahabat. Oke. Saya lanjutkan pertanyaan lagi saja. Tadi ada beberapa pertanyaan belum terjawab. Mohon pencerahannya, cara mudah menghindari kemelekatan itu bagaimana? Tadi ya Pak Eksan ya sudah saya jelaskan. Kemudian pertanyaan lagi ini tadi yang belum saja ya. Yang pertanyaan sama tidak saya jawab. Yang pertanyaannya berbeda yang baru saya jawab. Oke, visualisasinya diucapkan ya Pak. Visualisasi itu membayangkan ya Bu Tio Setiawan, Bapak atau Ibu ini mohon maaf. Visualisasi itu membayangkan, nggak usah diucapkan. Bahkan ketika Anda merem, terus Anda membayangkan jemuran Anda, nah itu sudah visualisasi itu, ya itu sudah visualisasi. Misalnya Anda merem ini membayangkan jemuran Anda belum kering gitu kan, ini hujan. Nah itu sudah visualisasi, ya nggak usah diucapkan. Ngapain diucapkan? Ini Bu Nares bertanya, beda tidak Pak antara toko sama kebun? Ya toko dan kebun ya beda, maksudnya bagaimana Bu? Saya malah bingung. Kebun kan tanah lapang, toko ya bangunan kan begitu, maksudnya bagaimanakah? Kalau bertanya mohon jelas ya, saya tidak bisa menangkap itu pertanyaannya. Adakah yang bertanya lagi, sahabat? Jika tidak, ya saya akhiri live kali ini. Dan harapan saya apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dalam hidup Anda, bisa Anda praktekkan dalam kehidupan Anda. Law of attraction ini bisa digunakan untuk tujuan apapun sebenarnya. Bahkan orang yang sakit, punya penyakit bisa pakai cara ini. Di film The Secret pun juga sudah ada filmnya ya, sudah ada videonya kan. Ada orang sakit ya, bahkan jatuh dari helikopter atau jatuh dari apa begitu kan, dia tidak bisa bergerak dan dirawat di rumah sakit. Yang berfungsi hanya otaknya sama bicara saja tidak bisa, bernafas, melihat, sama otaknya yang berfungsi. Itu ya. Jadi beliau menggunakan kekuatan pikirannya agar bisa sembuh, dan alhamdulillah sembuh. Kayak ada yang bertanya nih dari Pak Teguh, intensi, atensi, let go, dan loss bagaimana hubungannya? Oke, begini, atensi, intensi itu niat, ya, intensi itu niat. Contoh ketika Anda ingin punya, tadi saya sambungkan dengan pertanyaan Pak Teguh tadi, ingin apa ya? Katakanlah misalnya Anda ingin punya rumah ya, berarti Anda punya niatan ingin punya rumah, intensi itu namanya, ya intensi.
Atensi itu perhatian. Perhatian adalah fokus Anda berarti ke arah rumah. Ya kan? Artinya ke arah rumah adalah atensi Anda bagaimana caranya agar bisa punya rumah, kan begitu. Ya, Anda melakukan upaya, Anda melakukan ikhtiar, kerja, usaha, mengumpulkan uang, ya kan? Nah, itu adalah atensi Anda yang bisa Anda lakukan untuk Anda bisa mendapatkan rumah itu. Kemudian let go dan loss, ya ibaratnya loss ini bahasa gaulnya ya. Let go itu adalah ya terserah Allah, lepas saja, begitu. Anda punya niatan ingin punya rumah, intensi. Kemudian saat Anda melakukan visualisasi, itu atensi memberikan perhatian sana. Kemudian ketika Anda bertindak, action, maka itu juga bagian dari atensi Anda untuk menuju Anda ingin punya rumah tadi. Dan kemudian let go, lepaskan. Ya. Itu ya sahabat ya. Jadi pada dasarnya law of attraction ini saya memberikan 5 langkah atau 5 prinsip. Pertama adalah meminta atau ask. Kemudian yang kedua adalah berimajinasi, visualisasi, membayangkan. Kemudian yang ketiga adalah merasakan apa yang Anda inginkan sudah terjadi. Yang keempat adalah Anda melakukan upaya, action, berikhtiar. Dan yang kelima adalah let go, lepaskan. Itu saja sahabat yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan silakan Anda bisa praktekkan, Anda bisa lakukan sesuai dengan kebutuhan Anda, sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Saya doakan Anda selalu agar hidup Anda selalu dimudahkan, agar Anda selalu diberi kemudahan segala urusan, ya. Oke, itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.